Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan saya Vela Khalista Ataya Fatahillah. Berdirinya saya di sini ingin bercerita. Sebuah cerita yang pasti akan menginspirasi kita semua. Pasti kita semua pernah merasa gugup, pernah merasa takut, tidak percaya diri, takut salah, dan sebagainya. Dan berpikir bahwa suara kita, pendapat kita pasti tidak pernah dan tidak akan didengar oleh orang lain. Itulah yang dirasakan oleh Raka. Di suatu sekolah yang sederhana, ada anak yang bernama Raka. Raka bukan anak nakal. Raka bukan anak pemalas. Melainkan, Raka adalah anak yang rajin. Bahkan, dia selalu tiba di sekolah lebih pagi dari waktu yang ditentukan. Dan setiap guru memberikan materi, setiap guru memberikan tugas, pasti Raka akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Raka lakukan, yaitu adalah berbicara. Pernah suatu ketika guru bertanya pada murid-muridnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini anak-anak? Puluhan murid mengangkat tangan mereka. Hanya satu murid yang tidak mengangkat tangan. Dia adalah Raka. Bukan karena Raka tidak bisa menjawab. Bukan karena Raka tidak tahu jawabannya. Tapi hanya karena Raka takut untuk berbicara. Raka bahkan bisa lebih cepat menjauh dibanding murid-murid lainnya. Tapi ketika hati dia ingin menjawab, selalu ada bisikan kecil di otaknya, di pikirannya. Kalau aku menjawab, benar gak ya? Kalau aku salah, mereka pasti akan menertawakanku. Mereka akan menjauhiku. Mereka akan menganggap aku tidak bisa apa-apa. Dan dia lebih memilih untuk diam. Begitu terus menerus. Dan kesempatan demi kesempatan terlewatkan begitu saja. Pada keesokan harinya, guru bahasa Indonesia mengadakan presentasi kelompok. Tibalah saat kelompok Raka maju. Raka dan teman-temannya maju di depan murid-murid yang lain. Teman-teman Raka bergiliran, bergantian menjelaskan materinya. Apa yang dilakukan Raka? Raka hanya diam sambil memegang karton yang isinya materi, tanpa menjelaskan sama sekali materinya. Raka mengeluarkan kata-kata? Ya, tapi hanya terima kasih dan salam.
Lalu, sepulang sekolah, guru menghampirinya. Raka, tunggu sebentar. Raka terdiam. Guru bertanya, boleh ibu bertanya padamu, nak? Raka hanya mengangguk. Kamu paham materinya kan, nak? Iya bu, saya paham. Lalu kenapa kamu tidak mau berbicara, nak? Saya bukan tidak mau berbicara, bu. Saya hanya takut salah. Guru pun menasihati Raka. Nah, rasa takut salah memang wajar adanya, nak. Tapi, bagaimana jika rasa takut salah itu menang? Terus-menerus. Bagaimana orang lain bisa tahu kemampuanmu? Kamu harus berani melawan rasa takut itu. Baik, Bu. Dari situlah Raka selalu mengingat nasihat dari gurunya. Beberapa hari kemudian, hujan turun amat deras. Raka niat untuk ke perpustakaan menunggu hujan reda. Niat awalnya hanya ingin menunggu hujan reda. Tapi tiba-tiba mata Raka tertuju pada sebuah buku tua yang sampulnya sudah terlihat tua ya, busuk. Buku itu sangat sederhana judulnya. Orang-orang hebat pernah menjadi anak biasa. Raka tertarik dengan judulnya. Raka memutuskan untuk membuka buku itu. Di halaman pertama tertulis kalimat, kepercayaan diri bukanlah hadiah dari lahir. Ia dibangun dengan keberanian untuk terus belajar. Raka terdiam sejenak. Dia tambah tertarik lagi dengan buku itu dan lanjut baca halaman per halaman. Di dalam buku itu banyak tokoh-tokoh yang berhasil dan banyak perjalanan dari tokoh-tokoh itu yang Raka rasakan, seperti takut salah, gugup. Hal itu pernah dirasakan oleh tokoh-tokoh itu, seperti pernah salah, pernah takut, tidak percaya diri. Tapi tokoh-tokoh itu tidak berhenti sampai situ. Dia terus belajar, terus mencoba membaca. Langkah demi langkah, tahap demi tahap dia lewati secara sabar, karena tidak ada yang instan. Dari situ Raka berpikir, kalau mereka bisa, pasti aku juga bisa. Setelah saat itu, perpustakaan menjadi tempat favorit Raka. Dia selalu meminjam buku, entah buku cerita, buku sejarah, buku biografi, dan yang lain-lain. Karena Raka berpikir, dengan dia literasi, dengan dia membaca buku yang banyak, dia mendapat banyak pengetahuan, ilmu, dan juga cerita yang dapat dia sampaikan ke orang-orang lainnya. Dan di malam harinya, Raka membaca buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan.
Ayahnya pun melihat dan bertanya kepada Raka, "Sudah berapa buku yang kamu baca untuk bulan ini, nak?" Raka menjawab, "8, ayah." "Wah, bagus banget, ada perubahan tuh. Tapi sia-sia." "Apa yang sia-sia, nak? Bagus itu." "Aku tetap nggak berani buat berbicara." Ayah tersenyum tipis. Dia mengambil segelas gelas yang kosong dan sedikit air. Dia menuangkan air sedikit. Dia bertanya pada Raka, "Menurutmu, kapan gelas ini bisa penuh, nak?" "Kalau diisi terus-menerus." "Betul sekali. Begitu pula dengan keberanian, percaya diri. Itu juga sama." "Sama bagaimana, ya?" "Nah, keberanian, percaya diri tidak datang instan langsung begitu saja. Tapi itu perlu dilatih, perlu dicoba, perlu tahap yang begitu banyak. Jadi kamu tidak langsung bisa berani seperti itu saja, nak. Percaya, nak, kalau kamu bisa." Dan Raka pun tersenyum. Dia mendapatkan motivasi tambahan dari ayahnya setelah dari gurunya. Besokan harinya, di cermin, Raka mulai bercerita pada diri dia sendiri tentang cerita yang sudah dia baca. Awal-awal suara dia terdengar pelan, dan dia terus mencoba sampai akhirnya suara dia terdengar jelas. Dia mulai berani menatap bayangan dia sendiri, dan sampai akhirnya dia berani berbicara di depan ayah, ibu, kakak, adiknya. Meskipun Raka masih suka mengeluarkan kata-kata yang salah, itu tidak masalah. Keluarganya bertepuk tangan, memberikan semangat kepada Raka. Raka senang mendapat dukungan dari keluarganya, karena dukungan dari keluarga termasuk hal yang penting untuk kita semua. Peran keluarga penting sekali untuk kita semua. Raka senang keluarganya mendukung. Besokan harinya, kepala sekolah mengumumkan akan mengadakan perlombaan. Salah satu perlombaannya adalah storytelling. Guru bahasa Indonesia menunjuk Raka. "Nak, ibu mau kamu ikut lomba ini." Raka menjawab, "Tapi ibu." "Tapi apa, nak?" "Tapi saya belum berani, bu, saya masih takut." Nah, pembicara hebat pasti pernah jadi pemula, tidak langsung jadi pembicara hebat. Percaya, nak, kamu bisa. Raka pun mulai memberanikan diri dan menyetujui gurunya. "Baik, bu." Di malam hari sebelum perlombaan tiba, Raka ingin putus asa. Raka masih saja merasa gugup, tangannya gemetar, hingga
mencoba menenangkan diri dia. Dia mengambil buku yang menginspirasi dia, buku awal yang dia temukan di perpustakaan. Dia baca lagi. Kalimat itu akan terus ada di buku itu dan di benak dia. Keberanian, kepercayaan diri bukanlah hadiah dari lahir. Ia dibangun dengan keberanian untuk terus belajar. Dari situ Raka mengambil nafas panjang dan menutup bukunya. Dan dia berbicara pada diri dia sendiri. Aku bisa. Besok aku akan mencobanya. Hari perlombaan pun tiba. Raka masuk ke aula. Di aula banyak sekali peserta. Banyak sekali anak-anak yang juga akan bersaing dengan Raka. Dan Raka berpikir, pasti mereka lebih baik daripada saya. Dan dia gugup ketika melihat dewan jurinya. Saat nama Raka dipanggil, dia menuju panggung dengan langkah yang berat, dengan rasa takut. Dia melihat penonton, dia melihat sekitar, melihat dewan juri. Tambah gemetar, pasti. Tambah takut, tidak percaya diri. Tapi Raka teringat dengan nasihat ayah, nasihat guru, seniman dari keluarga yang mendukungnya, seniman dari gurunya. Nah, akhirnya memberikan semangat kepada dia. Awal-awal suara Raka memang kecil, pelan, tapi dia bisa melewati semua itu. Akhirnya suara Raka terdengar dengan jelas kepada para pendengar. Bukan karena suaranya keras, bukan karena dia berteriak-teriak, tapi dia bicara dengan tenang. Dia berbicara dari hati ke hati. Setelah perlombaan, satu ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan. Setelah perlombaan selesai, Raka juara. Sayangnya belum. Raka belum bisa membawa piala juara satu, tetapi Raka membawa satu hal yang lebih berharga daripada itu, yaitu adalah keberanian, kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Mulai saat itu, Raka mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dia tidak takut lagi akan rasa tidak berani berbicara, takut salah. Dia hilangkan semua pikiran seperti itu. Dan Raka bertumbuh menjadi anak yang lebih baik, menjadi pria yang lebih dewasa. Dan Raka bisa memotivasi teman-teman yang lain yang juga pernah merasakan takut, gugup. Raka tahu rasanya. Raka juga menasihati mereka. Hadirin sekalian, dari cerita Raka ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa takut salah, takut diremehkan, takut ditertawakan memang wajar adanya. Tapi bukan berarti kita melakukan satu kesalahan kita akan dibenci terus-menerus. Kita akan dibenci terus-menerus selamanya. Bukan. Kesalahan wajar adanya, karena kita hanya manusia biasa. Hadirin sekalian,
Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk memulai suatu hal yang belum kita mulai, yang belum pernah kita lakukan. Jika kita tidak memulainya, bagaimana kita bisa tahu apakah itu jalan yang baik atau buruk? Dan ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita tidak akan melakukannya lagi. Pasti kita akan belajar dari kesalahan sebelumnya. Bagaimana agar kesalahan ini tidak terulang? Bagaimana agar langkah selanjutnya lebih baik? Dan dari cerita Raka, kita tahu pentingnya literasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari literasi, Raka mendapat banyak ilmu pengetahuan. Semua cerita bisa menginspirasi Raka dan pasti menginspirasi kita. Jadi, jangan takut untuk mencoba dan tetap semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.